Oke, baik teman-teman, kita tambah lagi yang muatan kita. Ternyata muatan kita tadi yang usunan kita sembarang tadi ternyata runtuh ya teman-teman. Nah, ini kita angkat aja manual karena buahnya kayaknya kopong ya atau kosong di dalamnya teman-teman. Nah, seperti itu ya. Oke, kita muat saja sampai habis ini sisa-sisanya ini biar nanti cepat selesai, cepat enak, cepat santai ya teman-teman. Karena tanggungan muatan kita masih banyak ya untuk lokasi ini lokasi yang 2 hektar. Ini sawit abal-abal, full sawit abal-abal, sawit batu ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, sawit ini yang model seperti ini saya suka ya teman-teman, karena berat-berat buahnya, berat-berat dan besar-besar ya teman-teman. Mungkin teman-teman kalau yang tanam apapun sawitnya sih sebenarnya teman-teman, yang penting itu adalah perawatan ya. Perawatan itu terpenting sekali ya teman-teman. Untuk perawatan tuh sangat penting sekali buat teman-teman. Nah, ini untuk berondolan seperti ini kita pungut sampai habis, karena nanti takutnya kalau ndak kita pungut sampai habis ya teman-teman, ini akan tumbuh jadi rumput ya teman-teman. Karena pada musim panen puncak atau panen raya teman-teman, kadang-kadang berondolan ndak terpungut ya, saking banyaknya ya teman-teman. Dan harga juga turun, jadi semangat tuh kurang ya teman-teman. Nah, kalau harga murah kayak gini, agak mahal, agak buah kurang seperti ini jadi banyak ya teman-teman. Harganya banyak banyak seperti itu, dan berondolan itu kita pungut semua walaupun banyak ya teman-teman, karena ada rasa semangat. Sebenarnya yang mungut sih anak buah sih teman-teman, anggota panen kita. Karena untuk pemungut berondol kita ada 3 orang ya teman-teman, itu sangat top sekali ya untuk pemungut-pemungut berondol kita, sehingga berondolan kita ini tidak ada yang rugi ya teman, karena untuk berondolan ini cukup lumayan berat ya teman-teman, apalagi kena hujan, tapi potongnya 5% di pabrik. Ya nggak masalah ya teman. Oke ya teman-teman, ya informasi ya teman-teman, saya mohon maaf kalau saya sini banyak ngomong, banyak cerita ya teman-teman, karena mohon maaf ya buat yang nggak suka, yang bilang saya seperti komentator bola ya, mohon maaf ya, di skip saja kalau nggak suka, atau di mute lah videonya, di mute, nggak ada suaranya, nonton gambarnya aja ya teman-teman, karena saya memang orangnya suka bercerita ya teman-teman. Mungkin teman-teman kalau jumpa saya di pabrik atau kenal saya ya teman-teman, ajak saja ngobrol, saya orangnya suka cerita teman-teman, sangat senang saya juga cerita dengan orang baru walaupun saya nggak kenal ya teman-teman, karena banyak sekali untuk anunya teman-teman, untuk subscriber saya yang ada di dekat-dekat sini ya teman-teman. Walaupun saya ini nggak cari penonton atau cari AdSense ya, saya nggak cari AdSense, saya sekedar mengupload video sih seperti ini untuk buat pengalaman saya dan kenang-kenangan buat saya teman-teman. Makanya saya nggak seperti orang buat video tolong subscribe, tolong tonton. Nah, saya nggak ada seperti itu ya teman-teman, saya murni mau berbagi. Kalau ada AdSense-nya alhamdulillah ya teman-teman, karena memang untuk video-video saya sudah dimonetes, tidak ada kena pelanggaran satupun ya teman-teman, alhamdulillah, karena karya saya sendiri ya teman-teman. Nah, untuk bertani sawit seperti ini, nah di seling-seling ini saya akan berbagi pengalaman saya tentang menanam sawit ya teman-teman ya. Tapi mohon maaf ya teman-teman, saya menanam sawit di sini segala pengalaman saya saya nggak pernah baca buku atau teori seperti orang aplikasi pupuk sekian, hasilnya sekian, yang kayak seperti itu, yang baca-baca buku seperti itu, saya nggak ngerti ya teman-teman. Mungkin teman-teman kalau yang hobi tentang penjelasan tentang pemupukan atau segala macam yang pemupukan, yang teori-teori seperti itu, mungkin teman-teman bisa nonton di channelnya The Brondol, itu ada ya teman, itu tentang teori semua, dia nggak ada praktek seperti saya ini. Kalau saya ini betul-betul praktek ya teman-teman, karena saya belajarnya dari pengalaman, mau gimana lagi, saya nggak pernah sekolah seperti itu. Semuanya saya nanam sawit ini taunya tanam, berbuah, rawat, tumbuh, pupuk, ada saatnya mupuk, saatnya nyemprot, saatnya pruning, berbuah banyak, panen puncak, itu saja yang saya tahu. Itu ya teman-teman, mohon maaf kalau untuk model teori-teori saya nggak ngerti ya teman-teman, nggak paham, karena saya nggak suka juga nonton video-video orang, terus orang yang cerita tentang teori doang, nggak ada prakteknya. Saya nggak terlalu mendengar ya teman-teman, karena saya itu senang lihat orang tuh kasih bukti. Makanya sama dalam kehidupan saya senang bukti dulu, seperti ini, saya pendapatan seperti ini terbukti, ini segini ya teman-teman. Walaupun sawit saya ya bukan sawit unggul seperti yang ditanam-tanam PT atau ditanam-tanam orang, karena yang tanam sawit unggul di sini juga banyak ya teman-teman, asli saudara-saudara saya sendiri ya, semuanya mereka menanam sawit unggul ya.
Asli, mereka menanam sawit unggul, Tenera jenisnya teman-teman, bukan Dura seperti punya saya ini. Kalau saya ini ya modal kecil ya, beda halnya dengan saudara saya, semuanya modal, mereka punya modal. Dan mereka memang lebih duluan maju. Karena saya mulai lulus sekolah saya tanam sawit sudah. Ya sembarang saya tanam sawit. Makanya pada zaman dulu ya teman-teman ya, karena zaman dulu itu yang berkuasa di sini adalah penanam sawit, dan pabrik sawit itu adalah PTP ya. Makanya ada salah satu orang yang mengatakan dalam dia arti itu penyalur bibit ya teman-teman, katanya kalau kita menanam sawit yang sembarang seperti cabutan lah, abal-abal kantongan lah seperti punya saya ini, katanya nanti nggak akan dibeli pabrik, katanya akan dirilis atau disertasi, dibuang, nggak keterima di pabrik. Ternyatanya setelah saya tanam tahun 2003 ya, bukalah pabrik tempat saya itu tahun 2001, pembebasan lahan, lama juga untuk proses perizinannya, kemudian buka pabrik. Ternyata semua omongan orang yang tentang teori-teori seperti itu, astaga, bohong semua teman-teman, asli bohong semua. Buktinya nyata ya sekarang, mau bibit dari penceren sekalipun buahnya laku teman-teman. Yang penting yaitu tadi, jangan panen tangkos, jangan panen mentah. Itu yang penting, masak jatuh 5 berondol dipanen, itu pasti laku teman-teman. Nggak ada yang istilah pabrik nolak, itu nggak ada semua pabrik yang ada di daerah sini. Sementara kan sekarang PTP bangkrut ya teman-teman, dan pabrik-pabriknya dijual ke pihak orang pengusaha dari Cina ya semua ya teman-teman sekarang. Makanya semuanya nerima buah masyarakat juga sudah sekarang. Maka sekarang untuk pengiriman buah ini enak, kita tinggal pilih pabrik. Kalau mau jalan jauh ya bisa, kalau saya ya tunggu di pabrik tempat saya ini aja ya teman-teman, karena saya malas ngirim jauh-jauh, karena ya perhitungan saya sama aja hitungannya. Sementara kita menempuh resiko yang gede, waktu yang lama ya, seperti itu ya teman. Ya mohon maaf lagi ya teman-teman kalau saya banyak ngomong seperti komentator bola, mohon maaf ya teman-teman, karena saya mau bercerita buat teman-teman semua ya, seperti itu. Semoga ya cerita-cerita saya ini mungkin bisa membuat teman-teman semangat dalam berkebun sawit dimanapun teman-teman berada, walaupun teman-teman tuh nanam cabutan sekalipun ya teman-teman. Tetapi memang untuk sekarang saya lihat itu yang ada cerewet ya teman-teman, ada susah penjualannya itu. Sawit itu ada salah satu di tempat saya, daerah Kalimantan Tengah ya, saya lihat itu harus bersertifikat, karena ada orang dia punya mertua di Kalimantan Tengah ya, dia beli bibit tempat saya lewat kelompok tani ya, itu harus minta sertifikat dulu dia teman-teman, nanti buat acuan ke pihak pabrik bahwa bibit itu bibit bagus. Nah itu sebenarnya terjadi sebenarnya teman-teman ya, kalau mau tahu itu semua terjadi karena para pihak-pihak PT atau perusahaan-perusahaan yang buka lahan sawit itu diberi kebebasan untuk membuka lahan hutan untuk perkebunan inti ya. Itu sebabnya, karena di daerah Kaltim tempat saya ini untuk perkebunan inti itu ada salah satu desanya saja yang mau ngasih, terutama kalau tempat saya nol, kita nggak kasih buat PT-PT membuka inti ya. Inti itu artian ada. Oke baiklah teman-teman ya semua ya, kita akan muat bawa ke pabrik lagi, kita bawa segini, mudah-mudahan tidak runtuh seperti tadi ya teman-teman ya. Oke kita lanjut ya ke pabrik, dan ada 2 ton lebih ya. Huhui.